ulama itu ada dua, ada salaf, ada kholaf. Salaf itu zaman setelah sahabat, Imam Syafi'i, tabi'in itu salaf. Ya beda ulama menetapkan salaf itu sampai kurun waktu kapan yang disebut salaf, beda ulama. Tapi coro bodoni begini, kalau salaf tuh ulama zaman dahulu kala, itu salaf. Kholaf, ulama akhir zaman, itu kholaf. Ulama yang belakangan. Nah, ulama yang belakangan ini kalau nggak ngikuti ulama yang salaf, mesti keblinger, pasti salah. Yang datang belakangan itu wajib ngikuti yang di depan. Ini kalau buntut nggak ikut kepala repot ya. Kepalanya kemana, buntutnya kemana, kan repot. Buntut harus ikut kepala. Ulama salaf itu ulama dulu, zaman dahulu kala. Ulama belakangan ya adalah ulama zaman sekarang ini. Nah, ulama zaman sekarang ini tidak akan bisa dapat berkahnya ilmu kalau tidak mau ngikuti ulama yang terdahulu. Makanya orang yang tidak mau bermadhab ini termasuk ya, saya nggak mau madhaban gitu, nggak madhab A, nggak madhab B ini ya. Berarti dia tidak mengikuti ulama salaf. Karena ulama salaf bermadhab. Kalau dia mengatakan saya hanya akan ikut Al-Quran dan Sunnah, saya hanya megang Al-Quran dan Sunnah, maka kalimat itu betul tapi salah. Karena orang yang berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan memegang madhab. Dalam ilmu fikih, ilmu hukum, dia akan pegang madhabnya. Oh, saya mau ikut madhabnya Imam Syafi'i. Kenapa? Saya mau pahami Al-Quran seperti caranya Imam Syafi'i. Saya mau pahami hadis seperti caranya Imam Syafi'i. Bukan urusan kepala saya sendiri. Sebab bahaya kalau orang pegang Al-Quran dan hadis menurut kepalanya sendiri, medeni. Akhirnya dia buat hukum-hukum sendiri, ngarang-ngarang sendiri. Padahal ilmunya enggak cukup, bahasa Arab saja enggak mampu dia. Bahasa Arab saja enggak paham. Bahasa Arab saja enggak tahu ilmu nahwu sorof, enggak tahu ilmu tafsir Al-Quran, enggak tahu ilmu ma'ani badi' bayan, enggak tahu ilmu syair, enggak paham. Padahal itu lengkap, semua bahasa Arab ada di situ. Nah, hadis dan ayat Quran itu penuh dengan bahasa Arab yang sastranya sangat tinggi. Kalau orangnya bahasa Arab aja enggak paham, terus kok gaya mau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan kepalanya sendiri, yang terjadi adalah sesat nanti jalannya. Ya, jalannya akan sesat. Nah, kalau kita ikut madhab terdahulu selamat. Ya, perkara nanti di dalam madhab itu ada beda pendapat di dalam madhab, maka perbedaan pendapat itu adalah rahmat. Dipakai di saat dibutuhkan. Ya, dipakai di saat dibutuhkan. Artinya pendapat alternatif. Contoh, Bu, Ibu, pernah enggak mau pulang ke kampung kemudian jalan ditutup? Pernah atau sering? Sering. Ada enggak jalan alternatif? Ada. Nah, perbedaan di dalam madhab, misalnya madhab Syafi'i, dalam bab A kok ada beda pendapat 10 beda pendapat. Beda pendapat 10 ini dipakai nanti kalau jalan buntu. Nah, di situ ada jalur alternatif. Oh, saya mau pakai pendapat ini. Contohnya, misalnya orang berangkat haji. Pendapat Imam Syafi'i, laki-laki dan perempuan yang bersentuhan kulit, maka batal wudu meskipun suami istri. Itu pendapat Imam Syafi'i. Tapi pendapat imam yang lain, bersentuhan kulit kalau enggak ada syahwat maka tidak batal. Itu pendapat imam lain, bukan Imam Syafi'i. Nah, kalau kita ikut pendapat Imam Syafi'i ketika tawaf bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan, maka wudhu kita batal. Kalau wudhu kita batal, maka otomatis tawafnya juga batal. Berarti wudhu lagi, ya tawaf lagi. Akhirnya nanti jadinya repot. Repotnya bagaimana? Karena tawaf zaman sekarang tidak sama dengan tawaf di zaman Imam Syafi'i. Ya, tawaf di zaman Imam Syafi'i itu lengang. Ya, lengang. Zaman sekarang tawaf, Masya Allah. Dan orang dulu tuh tawaf punya ilmu. Ilmunya apa? Ilmu tenggang rasa. Jadi tawaf itu sopan. Ada orang mau lewat dikasih. Kalau kita kan sekarang tawafnya semakin banyak, rombongannya semakin berkuasa. Betul nih.
Yang udah pernah haji dan umroh paham nih. Kita ini kalau semakin rombongannya 50 orang itu Masya Allah langsung buat barikade. Yang laki sebelah kanan, laki sebelah kiri depan, perempuan di tengah, kawal jalan. Ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kabeh kon minggir. Orang minggir tabrak. Masya Allah nih. Ya repot, ini memang kondisi, gak semuanya begitu, tapi ada yang seperti itu. Maka mau tidak mau kan akhirnya terjadi senggolan. Nah kalau syariat dijalankan betul ya insya Allah senggolan gak batal wudhu. Kenapa gak batal wudhu? Sebab perempuan itu harus nutup auratnya. Wajahnya saja yang gak ditutup, telapak tangan kan ya susah toh. Ya susah untuk senggolan karena kesenggol mesti kena kain. Tapi karena syariat itu juga nggak semua orang belajar dengan betul, nggak semua orang belajar dengan betul, sehingga nanti ya kesenggol-senggol. Maka sebelum keluar dari pendapat madhab Imam Syafi'i, kita cari dulu pendapat lain dalam madhab Imam Syafi'i. Jangan pakai imam yang lain dulu. Nah ini pentingnya khilafiyah. Dalam pendapat Imam Syafi'i ada pendapat mengatakan yang batal yang nyentuh, yang disentuh tidak batal. Tapi jangan kamu pakai tiap hari, Bu, senggolan aku. Jangan begitu. Nah ini dipakai ketika jalan buntu tadi ya, jalan buntu. Maka kita butuh jalur alternatif. Alhamdulillah. Jadi sampai di mana tadi? Jalur alternatif. Kalau buntu maka kita cari pendapat di madhab yang sama dulu, jangan keluar ke madhab yang lain. Oh yang batal yang disentuh, yang nyentuh enggak batal. Ada pendapat seperti itu dalam madhab Imam Syafi'i. Ya udah, kan kita tawaf enggak pernah niat nyentuh orang loh. Terus melakukan, aku berarti kesenggol nih. Aku enggak nyenggol. Coba pikiri, sing nyenggol aku podhe ya. Masa nawaitu Allahumma nawaitu nyenggol orang ketika tawaf, enggak ono. Ya kalau pas senggolan berarti kesenggol, berarti wudhunya tidak batal. Kan begitu ya. Mau hati-hati biar lepas dari semua khilaf, ambil pendapat Imam Malik. Ya caranya bagaimana? Wudhunya dimaksimalkan seperti wudhunya Imam Malik. Ya dalam madhab Syafi'i itu wudhu kan cukup dibasuh ya, digerujuk itu selesai. Tapi kalau dalam madhab Imam Malik itu harus diurut-urut, gosok-gosok, ya digosok-gosok. Nah dalam Imam Syafi'i digosok-gosok itu sunnah, ya sunnah bukan wajibnya wudhu, sunnah. Maka terapkan itu, tak tiru Imam Malik, menurut Imam Syafi'i juga bagus gitu kan ya. Disempurnakan rambut dibasahi kabeh ini. Nah itu nanti dipakai ketika jalan jalan buntu. Nah ini pendapat ulama salaf. Jadi ulama salaf itu kalau kita ikuti mesti selamat. Tapi kadang kita ini nggak mengikuti ulama salaf. Aku mau madhab-madhaban, Kanjeng Nabi nggak punya madhab kok. Ini cara mikirnya aku rodok mumet ya. Kalau Kanjeng Nabi bermadhab berarti Kanjeng Nabi ngikuti ulama, betul ya? Lawang itu pimpinan para ulama adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mestinya tanya sahabat bermadhab atau tidak, begitu, bukan Nabi bermadhab. Sahabat bermadhab atau tidak? Jawabannya sahabat bermadhab. Maksudnya sahabat bermadhab bagaimana? Dalam memahami ayat-ayat Allah, dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sahabat punya pendapat sendiri-sendiri. Contoh yang sering terjadi itu loh. Saya udah lama nggak ngobrol begini, boleh yang ngobrol begini ya. Nah, ketika Nabi SAW memerintahkan sahabat, jangan sholat asar kecuali sudah sampai di lokasi A. Di tengah jalan waktu asar sudah mau habis. Ya, maka sahabat yang mendengar Nabi bersabda, jangan sholat asar kecuali di lokasi A. Misal ya, jangan sholat asar kecuali di Solo. Sementara sampai Kertosuro sudah mau maghrib kurang 5 menit. Saya mau nanya, kalau lanjut ke Solo asarnya hilang atau enggak hilang? Hilang. Asarnya hilang. Sementara sahabat yang lain ambil wahyunya Allah, sholatlah pada waktunya.
Jangan sampai keluar dari waktu sholat. Maka timbul dua pendapat dalam memahami sabda Nabi Muhammad SAW. Yang satu bilang, pokoknya Nabi yang bilang kok, Rasul yang bersabda kok. Rasul ya mesti paham. Kalau nanti sampai sini ya asarnya sudah mau habis. Tapi tetap asarnya di Solo. Nah ini tetap sholat asar di Solo. Sampai Solo ya maghrib. Sampai Solo maghrib. Yang satu enggak boleh keluar sholat keluar dari waktunya. Saya mau sholat asar di sini. Nah, sampai di Solo misal biar gampang ya. Sampai di Solo ketemu Nabi Muhammad SAW. Ini contoh aja ya. Ketemu Nabi SAW. Maka masing-masing lapor. Gak ada yang disalahkan sama Nabi SAW. Semuanya betul. Semuanya betul. Karena yang satu ya nurut Nabi, yang satu ya nurut Nabi. Yang gak betul kita. Oke keliru guys. Ora bener wi. Sehingga oke yo keliru guys. Itu keliru. Ya. Kamu yang mengeliru-ngelirukan ini yang keliru. Oh Nabi enggak ngeliru-ngelirukan kok kamu mengeliru-ngelirukan. Nabi enggak nyalahkan kok kamu salahkan. Jadi madhab itu sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Makanya orang yang tidak mau bermadhab, orang tersebut justru menyalahi jalan salaf. Ya kita jangan ikut jalannya orang lain, ikut jalannya salaf. Terserah kamu pilih madhab yang mana. Semua madhab itu berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Nah kalau kita alhamdulillah di Indonesia, dari mulai guru-guru NU maupun kalau jenengan belajar bukunya Haji Ahmad Dahlan, Haji Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah itu bukunya madhabnya madhab Syafi'i. Ya madhab Syafi'i. Mungkin orang nggak tahu, dikira Haji Ahmad Dahlan itu madhabnya nggak Syafi'i. Kalau dalam buku fikihnya Haji Ahmad Dahlan itu khutbah Jumat itu 2 kali adzan. Ya 2 kali adzan. Sama isi bukunya dengan seperti Sulamut Taufik, isinya sama seperti itu fikihnya. Jadi ulama Indonesia zaman dahulu itu madhabnya madhab Syafi'i. Makanya murid-muridnya madhab Syafi'i. Maka kalau kita di Indonesia bermadhab Syafi'i sebetulnya enak, masuk masjid nggak repot. Nah tapi sekarang karena banyak madhab macam-macam, ya Syafi'i iya, ada yang madhab nggak jelas, Malik enggak, ya Hambali enggak, Hanafi enggak. Ya saya enggak ngomong madhab salah ya, tapi madhab enggak jelas, bingung ini madhabnya apa ini. Karena madhabnya itu anti basmalah, anti loh ya. Jadi kalau sholat dengar orang baca Bismillahirrahmanirrahim langsung dibilang bid'ah. Sholat kok Fatihah pakai basmalah itu bid'ah. Aneh ini. 4 madhab enggak ada yang membid'ah-bid'ahkan orang sholat pakai basmalah, dan orang yang sholat tidak pakai basmalah. Yang pakai ya punya pendapat, yang enggak pakai juga punya pendapat. Yang satu ini lain, satu ini yang pakai basmalah dibid'ahkan, dinerakakan. Naudzubillah min dzalik. Ini madhab enggak jelas ini ya. Panutannya dari ulama salaf tidak jelas. Ulama salaf enggak jelas. Akhirnya kadang ya rancu masuk masjid, makanya banyak orang curiga di masjid. Imamnya piye ya? Imamnya piye itu? Tapi coba dulu itu semuanya memegang madhab Syafi'i atau minimal di luar madhab Syafi'i, tapi madhab 4 madhab ini sholatnya enak. Seperti ketika Imam Syafi'i berkunjung tempatnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya, setelah wafatnya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Ahmad bin Hambal. Imam Ahmad bin Hambal tidak pakai kunut. Imam Syafi'i pakai kunut subuhnya. Ya kerennya ketika Imam Syafi'i ziarah ke tempatnya Imam Ahmad bin Hambal, suruh ngimami sholat subuh. Murid-muridnya Imam Ahmad bin Hambal nih ya mungkin dia mikir kunut apa ora gitu ya, kunut atau tidak. Imam Syafi'i subuhnya nggak pakai kunut, padahal beliau mengajarkan sholat subuh sunnah pakai kunut. Imam Syafi'i nggak pakai kunut. Maka ditanya setelah itu, kenapa tadi nggak kunut? Jawabannya, saya menghormati pendapatnya beliau yang berbaring di pembaringan di pojok sana. Sudah meninggal aja dihormati, apalagi yang masih hidup. Itu akhlaknya ulama salaf ya, akhlaknya ulama
ulama salaf, tidak memaksakan pendapatnya, tapi berupaya untuk menggunakan pendapat itu maslahat untuk umat. Sekarang kita tidak menjadikan pendapat itu maslahat untuk umat, tapi bagaimana pendapat itu bisa memperuncing persentuhan antara umat. Naudzubillah min dzalik.